bisa anaknya itu mudah terjadi keterbelakangan mental. Yang kedua, bisa terjadi cacat fisik. Ya. Yang ketiga, bisa terjadi gangguan metabolisme pada anak ini lahir. Yang keempat yaitu resiko anak ini terjadi autis atau kelainan jantung bawaan. Terkuaknya grup Facebook bernama Fantasi Sedarah memicu kemarahan publik. Di balik nama yang begitu vulgar ini, tersembunyi kenyataan mengerikan. Grup ini menjadi wadah bagi para predator seksual, pelaku pedofilia, pelaku incest atau seks sedarah. Fenomena ini bukan hanya mencoreng nilai kemanusiaan, tapi juga menampar kesadaran bahwa saat ini anak-anak semakin tidak terlindungi, bahkan dari ruang yang seharusnya paling aman, rumah dan keluarga. Di acara kali ini kita akan membahas tentang fantasi sedarah. Apa sih fantasi sedarah dan apa dampak bagi kesehatan? Kita hadirkan Dr. Edi Subagio. Assalamualaikum Dr. Edi Subagio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dok, di sini sekarang kita lagi marak ada berita tentang fantasi sedarah. Ya. Jadi untuk dampak dari kesehatannya itu apa sih dok? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dr. Edi Subagio sebagai narasumber di Motis tentang kesehatan. Nah, kita melihat di luar, kadang kita membaca atau melihat dari video-video tertentu, sekarang lagi viral tentang hubungan antar keluarga. Contohnya seperti adik kakak. Adik kakak yang laki dan perempuan. Dan mereka saling mengasihi, saling menyayangi. Tapi kasih sayangnya sudah melebihi batas kemampuan seorang saudara. Apa yang terjadi? Di dunia agama kan tidak boleh. Karena dampaknya sangat banyak yang negatif. Kita tahu secara medis, kalau ada dua saudara, ini kapasitas genetiknya itu 50% itu sama. Di mana genetik 50% sama ini yang bisa mengakibatkan hal-hal yang jelek dalam dunia kesehatan. Satu, pada waktu dia nanti nikah, ya, bisa anaknya itu mudah terjadi keterbelakangan mental. Yang kedua, bisa terjadi cacat fisik. Ya. Yang ketiga, bisa terjadi gangguan metabolisme pada anak ini lahir. Yang keempat yaitu resiko anak ini terjadi autis atau kelainan jantung bawaan. Kita harus mengorbankan perasaan demi kesehatan, demi kebaikan keluarga. Juga ada kerentanan terhadap hasil hubungan saudara ini terhadap infeksi, terhadap lingkungan. Biasanya terjadi pada penyakit-penyakit seperti thalassemia atau kelainan pembuluh darah, hemofilia. Jadi yang terus mengucur darahnya, kelainan kekentalan darahnya. Juga ada kalau kita terjadi ya hubungan antara sedarah ini yang sekarang lagi ngetren, bisa terjadi kualitas genetiknya itu akan menurun, ya. Kualitas genetiknya, jadi nggak tahan dengan virus, bakteri seperti itu. Karena emang bawaan resesifnya ini yang paling ditakutkan. Terus yang terakhir biasanya kalau ada pernikahan sedarah yang ditakutkan terjadi kelahiran seperti prematur, ya. Terus terjadi kelahiran meninggal. Terus bisa terjadi kelahiran atau belum sampai lahir terjadi keguguran. Jadi kita harus banyak pertimbangan kenapa sampai pernikahan sedarah tidak boleh. Karena banyak sekali mudorotnya. Akan lebih baik, kita ini sudah diciptakan oleh Tuhan berpasang-pasangan, tapi tidak dengan saudara. Dengan tujuan apa? Saling mengisi, saling memberi solusi, saling memberi motivasi, dan mendapatkan keturunan yang diinginkan, yaitu keturunan yang pasti soleh dan soleha juga pintar. Bukan keturunan yang banyak mudorotnya, seperti tadi saya bilang, cacat, keterbelakangan mental, fisiknya, bisa keguguran, bisa meninggal, nah seperti itu ya. Jadi
Jangan ikut-ikutan di luar, meskipun viral, kepin viral, ya. Jadi kalau sudah ada rasa sayang yang berlebihan pada saudara sendiri, entah ke laki-laki atau perempuan, hilangkan itu semua. Berkorbanlah demi kebaikan nanti pada keturunan-keturunan yang dihasilkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Mbak Dia. Ya, terima kasih Dokter Edi. Ternyata banyak sekali kerugian dan penyakit-penyakit yang didapat dari berhubungan sedarah. Jadi untuk kalian, jika di lingkungannya ada seperti kejadian yang seperti itu, mungkin bisa diingatkan. Ya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.